Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dimas di channel Melihat dari Atas. Nah, kita sekarang berada di Bendungan Sutami ya teman-teman. Kita berada di Bendungan Sutami, tepatnya di Kabupaten Malang atau di selatannya Bendungan Karangkates. Nah, di belakang saya ini ya teman-teman, lebih tepatnya Bendungan Sutaminya. Nah, coba kita berkeliling ya teman-teman nih. Nah, kita tadi masuk dari sana ya teman-teman. Untuk Bendungan Sutami ini tiket masuknya tadi 35.000 per orang. Untuk tiketnya itu Rp15.000 dan kemudian untuk parkirnya Rp5.000. Jadi saya dengan istri dihitung saya dengan istri karena anak-anak tidak dihitung. Jadi 30.000 tiket masuk dan kemudian 5.000 untuk biaya parkir ya teman-teman. Nah, ini untuk Bendungan Sutaminya. Nah, ya ini ya teman-teman. Ini. Nah, kita nanti akan take off dari sebelah sana ya teman-teman. Kita akan take off, kita coba lihat, kita coba explore Bendungan Sutami. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi. Kita akan take off. Stay tune at Melihat dari Atas. Kita akan take off ya teman-teman. Di sini kita akan take off, kita explore keindahan Bendungan Sutami ini ya teman-teman. Nah, untuk sekilas saja ya teman-teman nih, sejarahnya Bendungan Sutami adalah sebuah bendungan yang dibangun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Nama bendungan ini diambil dari nama dari nama Menteri Pekerjaan Umum yang menjabat mulai tahun 1966 hingga tahun 1978, yaitu Bapak Insinyur Sutami ya teman-teman. Nah, bendungan ini juga itu dikelola oleh Desa Tirta 1, sementara PLTA yang memanfaatkan air yang terbendung oleh bendungan ini dikelola oleh PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Brantas. Ini ya teman-teman, jadi sejarahnya seperti itu. Kita lihat keindahan Bendungan Sutami ini. Nah, di Bendungan Sutami ini juga terdapat sebuah wisata ya teman-teman, wisata atau Taman Bendung Sutami kalau nggak salah namanya ini ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat ada seperti taman dan juga wisata kolam renang ya teman-teman. Ini di pinggir Bendungan Sutami ini. Tapi sayang ya teman-teman, di sini untuk kondisi sekarang itu kurang rame ya teman-teman untuk wisatawannya, karena memang posisi tempat wisata ini itu kalah dengan wisata-wisata yang berada di sekitar Bendungan Sutami ini. Nah, semoga kedepannya wisata Bendungan Sutami ini nantinya bisa berkembang lagi, bisa jaya seperti dulu ya teman-teman, bisa jaya seperti dulu dan dikunjungi oleh banyak orang. Karena sayang ya teman-teman, di sini pemandangannya indah dan juga tempatnya itu strategis, berada di antara jalur antara Blitar dan Malang. Ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat kondisi dari kolam renang Taman Bendung Sutami ini ya teman-teman. Oh ya, di sini saya itu juga penasaran sekali ya teman-teman, karena di sini juga itu terdapat terowongan kereta api. Jadi terdapat terowongan kereta api. Apakah terowongan itu memasuki bawah Bendungan Sutami ini atau tidak? Kita nanti akan lihat ya teman-teman. Kita akan coba lihat sebenarnya terowongan kereta api itu melewati bawah bendungan atau tidak. Nah, kita coba lihat ya teman-teman, kita nanti. Saya sendiri juga penasaran karena setiap naik kereta itu pasti melihat Bendungan Sutami ini di atasnya. Kita coba lihat apakah benar melintasi
bendungan Sutami ini di bawahnya atau berada di pinggirnya. Nah, bisa teman-teman lihat juga itu di depan ada jalur utama yang menghubungkan Blitar dengan Malang ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Ini di sisi barat dari bendungan Sutami ya teman-teman. Nah, itu adalah pembangkit listriknya di sebelah kiri, bisa teman-teman lihat. Nah, ini ya teman-teman, itu adalah bisa teman-teman lihat jalur kereta apinya ya teman-teman. Ini jalur kereta api yang menghubungkan antara Malang dan Blitar. Kita coba lihat apakah benar terowongan ini melintasi ke bawah bendungan atau tidak. Kita coba lihat ya teman-teman. Pasti juga penasaran, saya sendiri juga penasaran ya teman-teman. Saya sendiri juga penasaran. Tidak ya teman-teman, sepertinya tidak melintasi di bawah. Oh iya benar, tidak melintasi di bawah bendungan, tapi berada di sampingnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, itu adalah terowongan dari terowongan kereta api yang menghubungkan antara jalur Blitar dengan Malang. Nah, ini terowongan kereta apinya ya teman-teman, terowongan kereta apinya. Dan di sebelah kanan ini adalah bendungan Sutami. Jadi tidak berada di bawahnya, tidak melintasi di bawahnya, tetapi menyamping ya teman-teman posisinya. Jadi posisinya menyamping, tidak berada di bawah dari bendungan Sutami ini. Kita coba melihat ke area sebelah selatan ya teman-teman. Nah, indah sekali ya pemandangan dari bendungan Sutami ini. Saya juga mendapat cerita ya teman-teman dari warga sekitar, kalau ternyata yang seperti cerobong asap ini itu bukan untuk cerobong ya teman-teman, seperti pabrik itu bukan, tetapi ini adalah jalur udara. Jalur udara agar udara masuk dan bisa mendorong air untuk keluar dari sisi bendungan ke sungai. Jadi mendorong air, kemudian airnya dialirkan ke pembangkit listriknya yang bawah tadi ya teman-teman, kemudian disalurkan ke sungai. Ternyata itu bukan cerobong asap, tapi untuk untuk udara yang masuk agar airnya bisa terdorong keluar menuju ke pembangkit listriknya tadi dan disalurkan ke sungai. Itu ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, ini bendungan Sutami di sisi selatan. Nah, indah sekali ya teman-teman. Jadi sebenarnya memang harusnya lebih dikembangkan lagi untuk pariwisatanya di sekitar bendungan Sutami ini, karena memang pemandangannya indah sekali ya teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu eman, sayang ya teman-teman. Jadi semoga nanti kedepannya pariwisata di bendungan Sutami ini menjadi maju lagi, jaya lagi seperti dulu ya teman-teman, karena menurut info dari warga sekitar itu dulu sangat ramai sekali wisata ini. Semoga kedepannya bisa menjadi ramai kembali ya teman-teman. Ini ya teman-teman, itu bisa saya tunjukkan ya. Nah, itu airnya tadi itu didorong menuju pembangkit ini ya teman-teman. Jadi ini adalah pembangkit listrik yang dari tenaga air. Jadi pembangkit listrik tenaga air yang disalurkan dari bendungan menuju ke pembangkitnya ini ya teman-teman. Indah sekali ya teman-teman, bendungan Sutami yang berada di Kabupaten Malang ini. Kita coba menuju ke sisi utara lagi ya teman-teman. Kita coba menuju ke sisi utara lagi. Kita coba. Di sini juga saya waktu ke sini ya teman-teman, banyak sekali yang memancing di area ini. Jadi warga sekitar memanfaatkan bendungan ini juga untuk memancing.
sekali ya teman-teman. Semoga bisa ramai seperti dulu lagi wisata ini. Ini ya teman-teman, jadi saya berada di dekat perahu itu. Jadi saya berada di dekat perahu itu untuk mengoperasikan drone saya ini. Kita coba lanjut berkeliling lagi ya teman-teman. Jadi di sini itu juga digunakan untuk penampungan air ya teman-teman. Jadi seumpama di Bendungan Lahor yang sisi utara itu ada Bendungan Lahor, itu jika airnya penuh akan dialirkan ke sini. Begitu juga sebaliknya, jika di sini penuh akan disalurkan ke Bendungan Lahor yang di sisi utara ya teman-teman. Kalau teman-teman perjalanan dari Blitar ke Malang itu pasti melewati Bendungan Lahor. Nah, ada dua ya teman-teman, ini ada Bendungan Lahor dan ini adalah Bendungan Sutami. Dan ternyata di bawahnya itu ada saluran air yang menghubungkan kedua bendungan tersebut. Untuk saluran airnya itu kata penduduk sekitar itu berada di saya tunjukkan ya teman-teman, nih saya tunjukkan itu berada di sebelah sisi kanan. Nanti kita akan melihat ini ya teman-teman. Jadi ada yang menghubungkan terowongan air antara sisi Bendungan Sutami dan juga Bendungan Lahor. Nah, untuk terowongannya itu berada di sini ya teman-teman. Kalau untuk dari penuturan warga itu berada di sebelah itu ya teman-teman, seperti ada bangunan kecil itu di sebelah situ. Terowongannya berada di bawahnya itu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk explore kita di Bendungan Sutami ini. Dukung terus channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.